Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Uncle Teng. Ini part 2 yang untuk interior. Jadi kemarin saya udah pasang ini. Kalau di video sebelumnya kalian lihat, di dalam ini kan ada insulation. Insulation itu bagus sekali untuk apa namanya, soundproofing yang untuk absorb. Kalau soundproofing itu kan ada dua, either ngeblok atau absorb. Nah kemarin sebelum saya pasang plastik, ini benar-benar absorb. Jadi ini kan plastik kan ada feedback nih. Nah ini plastik ini sebenarnya bukan by building code atau bukan karena mengikuti protokol dari pemerintah. Kalau pemerintah biasanya kan mereka itu concern yang namanya safety dan apa namanya layout besar, apa namanya, mengikuti sesuai dengan gambar yang kita juga sama arsitek. Tapi mereka yang paling concern itu kan masalah safety. Nah ini plastik ini sebenarnya ini nggak baik code. Nah cuman karena kita kan tinggal di Kanada itu kan udaranya kan sangat ekstrim ya. Kita ini udah dekat dengan kutub utara, makanya kalau teman-teman mau ketemu sama Sinterklas jangan lupa mampir ke tempat kita. Nah ini namanya plastic barrier. Ini jelek sekali untuk sound, makanya saya sekarang ngomong ini banyak feedback nih ekonya. Nah jadi kalau dari kalau udara itu kan kalau pas winter itu bisa sampai minus 20. Kalau Anda mau buat perbandingan, kalau kulkasnya itu 0 derajat, yang freezer yang membekukan itu kan minus 10. Jadi berarti kira-kira dua kali dari freezer lah ininya dinginnya. Itu hanya udara loh, hanya udara. Kalau pas lagi wind chill, anginnya itu bisa sampai minus 30, minus 40. Ini kita di Kanada udaranya ekstrim. Banyak teman-teman saya yang kita kerja yang dari imigran dari Eropa, dari Jerman atau dari Inggris, katanya di sana palingnya 0 derajat minus 4. Buat kita itu minus 4 itu nggak ada apa-apanya. Nah jadi ini plastik ini nggak kayak harusan, tapi di sini udah standar. Jadi hampir 100% bangunan di sini pakai plastik atau paper barrier namanya di sini. Nah jadi setiap join juga itu harus kita kasih sealant. Nah jadi itu lengket itu, jadi udara itu nggak bakal masuk. Tapi again buat sound ini jelek banget, makanya sekarang ini banyak feedback nih. Jadi itu lemnya itu kan lem itu, jadi kita lengketin, jadi jangan sampai udara masuk. Itu memang beda sekali dengan di tempat kita ya. Rumah saya di kampung sono, dindingnya itu kan hanya beton, terus ya finishingnya di dalam itu plaster ya sedang, karena kan nggak udaranya kan nggak terlalu ekstrim. Sama juga kalau kita ke bagian selatan Amerika kayak Miami, karena saya juga sering main ke sana, itu kayaknya yang begini nggak perlu sama dengan standar rumah di Indonesia. Terus kemarin ada pertanyaan, terus ventilasi gimana dong? Nah ini nih, jadi antara atap dengan plastik ini, itu kan pasti pertanyaannya kan udaranya ventilasinya gimana? Nah jadi setiap antara atap dengan dinding, jadi ini atap ini dinding, nah itu saya kasih bolong 3 itu di atas. Jadi ada udara antara ceiling langit ini dengan roof. Jadi saya bolong sekitar setengah inci, jadi 3 biji, 1, 2, 3 dan all the way. Jadi dia bernapas dia. Nah di dalamnya ini berarti ventilasinya nggak ada, ya memang benar nggak ada. Jadi ventilasinya ya pintu aja. Karena kita kan goalnya juga kan soundproofingnya kan harus benar-benar ngeblok sound yang dari luar nggak masuk ke dalam, dan dari dalam juga nggak masuk keluar. Nah kalau untuk acoustic treatmentnya nanti, makanya ini acoustic treatment nanti saya kasih, ini kan drywall saya pasang kemarin nih. Jadi ini harus saya kasih double nanti. Ini baru the first layer, lapis pertama, nanti saya kasih layer kedua, sama semuanya. Jadi akustiknya biar benar-benar ini. Karena saya juga ngerti sedikit tentang teori akustik. Terus untuk lantai ini saya udah beli ini, namanya di sini namanya ini kan OSB. Kalau OSB ini sama dengan ini. Jadi ini bukan triplek ya. Jadi kalau boleh can you zoom in close. Kalau triplek kan solid dia. Nah kalau ini kayaknya OSB ini kayak partikel bekas potongan-potongan
ini untuk yang lebih jelasnya nih, untuk potongan-potongan kayu. Nah, jadi disatuin lagi. Nah, dia itu kan lebih soft dari yang apa namanya, triplex yang asli. Nah, jadi, nah terus di bawahnya ini kan ada panel lagi nih, busa nih, foam nih. Nah, ini kenapa kita perlu lagi-lagi? Kita kan udaranya di sini ekstrim. Jadi kalau dia langsung dari konkrit langsung ke atas itu kan, ini kan menghantarkan dingin. Jadi kalau winter itu dingin sekali. Nah, makanya ini kan untuk floor nanti ini saya kasih ini di bawah. Nah, ini udah ada tangan group ini. Nah, ini udah ada tangan group. Maksudnya nanti ini udah kayak puzzle aja nih. Kita tinggal masukin aja begini. Masukin, bang. Nah, jadi nanti ini saya bawa hanya sampel ini. Nah, jadi tangan grup nanti jadi menyatu dia. Jadi again ini ada foam kayak insulation, tapi ini fungsinya biar kalau winter nanti jangan terlalu dingin ke atas. Kita ini benar-benar ekstrim. Cuaca di Kanada itu ekstrim, makanya kalau mau datang ke Kanada, mau tinggal di Kanada, mikir-mikir dulu. Anyway, guys, thank you very much for watching. Thank you udah mampir di channel ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Paling tidak bisa pembanding lah dengan bangunan yang ada di tempat kita di Melayu. Alright, thanks guys.